Kalau ada ucapan menghina, fitnah, hoax, atau menyerang pribadi dengan kalimat-kalimat tidak pantas, wajar kalau mereka marah dan berniat melaporkan. Tapi kalau meminta perlihatkan ijazah, kemudian ngamuk-ngamuk dan mau melaporkan, siapa sih yang sebenarnya suka bikin gaduh? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Pendukung Jokowi benar-benar sudah panik luar biasa ketika Megawati komentar tentang isu ijazah Jokowi. Belum lama ini, Megawati menyebut kasus ijazah itu simple dan bisa selesai dengan cara menunjukkan ijazah asli ke publik. Tapi meskipun Megawati tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu siapa yang sedang menghadapi polemik ijazah. Dan lucunya, para pendukung Jokowi kepanasan dan seperti tidak terima. Mereka marah, mereka bilang Megawati bikin gaduh. Dan yang paling mengherankan, para pembela Jokowi, terutama barisan Jokowi lovers, berencana akan melaporkan Megawati ke Mabes Polri karena ucapan Megawati dianggap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Logika mereka adalah pernyataan Megawati berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan memiliki implikasi hukum. Mereka berencana melaporkan Megawati atas dugaan pencemaran nama baik. Ini berita yang luar biasa aneh. Kalau Megawati mau dilaporkan karena komentar tentang ijazah, maka ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang punya pemikiran yang sama seperti Megawati pasti juga kena. Ini benar-benar aneh tapi lucu. Megawati tidak menyebut nama secara langsung, jadi gimana mau diproses? Tidak ada yang aneh dari saran Megawati untuk menunjukkan ijazah asli supaya keributan ini cepat selesai. Ada banyak orang yang juga punya pendapat yang sama. Mereka juga punya permintaan yang sama. Tunjukin ijazahnya. Gitu aja kok repot. Tidak ada unsur hinaan, tidak ada kata-kata kasar atau ucapan-ucapan yang menghina. Masa gitu aja mau dilaporin? Ini adalah contoh pembungkaman kritik dengan gaya otoriter. Tidak senang, langsung pakai jurus marah dan melaporkan yang bersangkutan. Mereka terkesan tidak bisa melawan balik dengan argumentasi yang seimbang. Mereka terkesan tidak sanggup memberikan counter balasan yang masuk akal. Kenapa ijazah Jokowi harus ditarik panjang hingga begitu lama? Sampai sekarang belum kelar. Ada begitu banyak orang yang ngomong seperti Megawati, tapi cuma Megawati yang dipermasalahkan. Ini karena ucapan Megawati punya dampak yang lebih besar terhadap nama Jokowi. Kalau orang biasa yang ngomong, tidak akan dianggap berbahaya. Tapi kalau Megawati yang ngomong, efeknya sangat besar. Jokowi bisa kelimpungan, pendukungnya bisa kejang-kejang massal. Ketika kritikan dianggap sebagai hinaan atau ucapan yang menimbulkan kegaduhan, maka itu adalah bentuk kepanikan dari kubu Jokowi. Mereka panik karena tidak tahu gimana caranya memberikan penjelasan yang masuk akal terkait ijazah Jokowi. Keraguan itu hal yang biasa dalam politik. Mempertanyakan sesuatu adalah hal yang biasa. Tapi kalau itu dianggap sebagai ancaman sehingga harus dibalas dengan melaporkan balik, itu namanya panik. Kepanikan inilah yang membuat orang semakin curiga. Orang-orang biasanya makin penasaran dan bakal terus mengorek lebih detail. Minta Jokowi perlihatkan ijazah, mau dilaporin. Nanti, besok-besok, ada orang yang minta Jokowi jangan suka bikin drama di Solo dan diliput media. Mau dilaporin juga. Nanti ada yang minta Jokowi jangan lampu sen kiri belok kanan. Mau dilaporin juga. Ada yang minta Jokowi jangan cawe-cawe. Nanti apakah akan dilaporin juga? Bukankah ini gaya otoriter yang anti kritik? Dan makin kesini para pendukung Jokowi makin keras dan tidak punya kesantunan dalam berpolitik. Banyak sekali organisasi pembela Jokowi yang muncul entah dari mana, yang muncul setelah nama Jokowi disenggol. Mungkin kalian juga merasa seperti itu. Nama Jokowi yang disebut, tapi banyak yang marah-marah. Bahkan ini lebih parah, tidak ada sebut nama, tapi pembela Jokowi langsung kepanasan dengan ucapan dari Megawati. Sangat menarik untuk menunggu apakah mereka benar-benar berani melaporkan Megawati atau cuma menggertak. Kalau mereka berani, bisa-bisa menjadi bumerang. Orang-orang jadi takut, lalu berpikir, semengerikan itu pendukung Jokowi.
Lalu Jokowi terseret lagi dan disamakan dengan pendukung. Ternyata pendukung dan yang didukung sama saja, sama-sama mengerikan. Mungkin mereka pikir Megawati bisa ditekan dengan ancaman laporan. Siapapun paham ucapan Megawati tidak salah sama sekali. Tidak perlu ahli hukum untuk menilai ucapan Megawati salah atau tidak, kecuali hukum sudah disetir dan ada upaya kriminalisasi paksa. Mereka pikir PDIP akan diam-diam saja kalau Megawati mau dilaporkan, apalagi karena alasan yang aneh dan lucu. Secara kekuatan tentunya pembela Jokowi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan PDIP. Kalau ada ucapan menghina, fitnah, hoax, atau menyerang pribadi dengan kalimat-kalimat tidak pantas, wajar kalau mereka marah dan berniat melaporkan. Tapi kalau meminta perlihatkan ijazah, kemudian ngamuk-ngamuk dan mau melaporkan, siapa sih yang sebenarnya suka bikin gaduh? Suka-suka mereka aja mau main lapor hanya karena sebuah komentar ringan. Padahal cara paling bagus untuk mempermalukan Megawati adalah meminta Jokowi perlihatkan ijazahnya ke publik. Menerima tantangan adalah sikap jantan. Melaporkan orang lain karena masalah sepele itu tandanya tidak bijak. Demokrasi semakin rusak gara-gara marah karena hal sepele. Biasanya, kalau ada sikap reaktif, biasanya ada sesuatu yang ditutupi. Sangat tidak biasanya Jokowi dan pendukungnya begitu reaktif di kasus ijazah ini. Mereka terlalu gampang tersulut emosi. Mereka tidak senang disenggol. Kalau ada yang mempertanyakan logika mereka, maka akan dianggap musuh yang harus disingkirkan secepat mungkin. Di media sosial ada postingan yang sangat menohok dan menusuk. Ada 3 jenis manusia yang sulit atau bahkan hampir tidak mungkin dinasehati. Yang pertama, orang yang percaya diri berlebihan. Kedua, orang yang keras kepala. Ketiga, pendukung Jokowi. Kalau mau jujur, yang paling banyak bikin kegaduhan ya Jokowi itu sendiri kan? MK berkhianat, konstitusi diakali, demokrasi diacak-acak. Itu semua awal mula kehancuran demokrasi di negara ini. Setelah itu, negara ini penuh dengan masalah hanya karena satu orang bernama Jokowi. Kalau sindiran dari netizen, gara-gara Mulyono gaduh satu negara. Jokowi juga seringkali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ada banyak bukti dan contoh. Misalnya dia berencana menjadi rakyat biasa setelah pensiun. Tapi nyatanya, dia menjadi presiden-presidenan dan menjadi matahari kembar. Kalau disebut satu-satu ada terlalu banyak. Makanya ada rumus buat Jokowi. Apa yang dia ucapkan, maka yang benar adalah kebalikannya. Kalau dia hidupkan lampusan kiri, berarti dia akan belok kanan. Alias omongannya tidak bisa dipercaya dan layak dicurigai. Ada alasan kenapa Jokowi pernah dinobatkan sebagai finalis pemimpin terkorup. Karena memang banyak kegaduhan yang terjadi selama Jokowi menjabat hingga detik ini. Kalau tidak ada kegaduhan, bukan Jokowi namanya. Seakan-akan Jokowi menikmati kegaduhan ini karena namanya akan terus diingat dan diberitakan di mana-mana. Melihat tingkah pendukung Jokowi, jangan heran suatu hari nanti Jokowi akan tumbang karena ulah dia sendiri dan arogansi dari pendukungnya. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.